Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita selaku hambanya, dari nikmat kecil sampai nikmat yang besar. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas pengorbanan beliau dan para sahabatnya pada saat ini kita bisa merasakan nikmat Islam yang sangat besar. Sahabat Insan Al-Kausar dimanapun kalian berada, yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kembali lagi Insut Ramadan MTS Al-Kausar memaparkan kajian Islami yang bertemakan tentang belajar dari pengalaman agar lebih beriman, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Muiz SPDI MM. Alangkah baiknya sebelum kita mulai tema hari ini, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Haji puasa hari ini? Alhamdulillah sehat. Bang Fatur gimana, sehat? Alhamdulillah Pak Haji sehat. Nah Pak Haji, tema hari ini adalah belajar dari pengalaman agar lebih beriman. Iya. Ya, mungkin pengalaman adalah sesuatu guru yang terbaik. Betul, ya, betul. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Nah mungkin Pak Haji bisa menjelaskan lebih detailnya lagi bagaimana kita belajar dari pengalaman agar kita selaku umat Rasulullah, selaku umat Islam bisa lebih beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Terima kasih Bang Fatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Bang Fatur yang saya hormati, sahabat Insan Al-Kausar yang berbahagia, di antara jalan yang dilakukan oleh orang beriman untuk mencapai nilai ketakwaan adalah dengan belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Kenapa kita harus belajar dari pengalaman? Pertama, pengalaman itu mengajarkan kita agar kita menjadi lebih baik. Yang kedua, pengalaman itu mengajarkan kita agar kita bertindak hati-hati. Yang ketiga, pengalaman itu mengajarkan kita agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman, agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian, orang-orang yang beriman, agar tidak melakukan kesalahan yang sama selama-lamanya jika kalian benar-benar beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la yudagul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi orang yang beriman tersengat di lubang yang sama dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menguraikan berbagai macam kisah yang bisa kita baca di dalam Al-Qur'an. Baik itu kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, baik itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, baik itu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, baik itu kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Fir'aun, kisah Qorun, dan lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguraikan berbagai macam kisah di dalam Al-Qur'an? Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan
naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan seluruh kisah-kisah para nabi dan rasul telah kami kisahkan kepadamu Muhammad agar hatimu menjadi tenang, dan telah datang kepadamu kebenaran dan nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi dari ayat ini dapat kita ketahui kenapa Allah Subhanahu wa taala menguraikan berbagai macam kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu agar kita belajar dari pengalaman yang benar. Jika kita sebagai orang tua ingin mendidik anaknya agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, belajarlah dari kisah Luqman. Bagaimana Luqman mengajarkan anaknya, bagaimana Luqman mendidik anaknya, bagaimana Luqman menasehati anaknya, bagaimana Luqman berdialog dengan anaknya. Itu jelas di dalam Al-Quran. Jika kita sebagai anak, kita belajar dari kisah Ismail alaihissalam. Bagaimana Ismail kecil begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail begitu sayang pada orang tuanya. Nabi Ismail bahkan berkorban untuk orang tuanya, di mana bukan hanya tenaga tetapi juga jiwa dan raganya ia korbankan demi baktinya kepada kedua orang tuanya. Jika kita sebagai seorang pelajar, kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam ketika belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam, beliau diuji kesabarannya, diuji ketabahannya, diuji kepatuhannya, diuji ketaatannya kepada seorang guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguraikan di dalam Al-Qur'an kisah-kisah? Yang kedua adalah untuk nasihat bagi orang-orang yang beriman. Jika kita saat ini masih dalam masa pandemi, atau kita terkena penyakit, atau kita terkena penyakit menular COVID-19 misalnya, belajarlah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub alaihissalam Allah uji dengan penyakit yang luar biasa dan menular. Bukan sampai di situ, bahkan Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, ditinggalkan oleh istri-istrinya, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Namun Nabi Ayub tetap sabar, Nabi Ayub tetap berzikir, dan beliau sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Lalu jika kita sudah berkeluarga tapi kita belum memiliki keturunan, belum memiliki anak, belajarlah dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria beliau sudah berkeluarga cukup lama, bahkan usianya sampai senja, dan belum memiliki keturunan. Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan karunia kepada Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguraikan di dalam Al-Qur'an kisah-kisah, yaitu sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jika ada orang kaya raya, namun sombong dengan kekayaannya, angkuh dengan kedudukannya, bangga dengan status sosialnya, ingatlah kisah Qarun, di mana Qarun kekayaannya begitu melimpah, tetapi dia sombong dengan kekayaannya, angkuh dengan kedudukannya, bangga dengan status sosialnya. Akhirnya apa? Allah telan Qarun beserta harta-hartanya tak tersisa ke dalam bumi. Lalu jika ada kita mengalami seorang penguasa atau mengalami penguasa yang dolim terhadap rakyatnya, semau-maunya, bertindak seenaknya terhadap rakyatnya, ingatlah kisah Fir'aun, di mana Fir'aun kekuasaannya luar biasa, bertindak seenaknya, bertindak semaunya,
tapi di akhir hayatnya sungguh amat menyedihkan. Jadi sahabat insan Al-Kautsar yang berbahagia, mari kita belajar dari pengalaman, belajar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Semoga dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kita renungi, kita tadaburi makna daripada kisah-kisah tersebut, sehingga menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan menjadi keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, Bang Fatur. Mudah-mudahan menjadi wawasan buat kita agar kita semakin belajar dari pengalaman, terutama pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih pada Pak Haji Muiz yang telah menjelaskan tentang tema hari ini, ya, sama-sama, yang berjudul belajar dari pengalaman agar lebih beriman. Ya, semoga sahabat insan Al-Kautsar di rumah bisa mengambil hikmah dari apa yang Pak Haji Muiz sampaikan. Insyaallah Pak Haji, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa, yang mana doa akan langsung dipimpin oleh Pak Haji. Oke, baik, terima kasih Bang Fatur. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdi ma'bud. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal fitan wa qarana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'ama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih Bang Fatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat insan Al-Kautsar dimanapun kalian berada, jangan lupa dukung terus channel YouTube kami dengan cara subscribe dan like. Saya Muhammad Fatur Rahman mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wajib. Ya, sama-sama. يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.